Pada bulan Januari 2025, Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025, yaitu tentang efisiensi anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, serta anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Tidak tanggung-tanggung, Presiden Prabowo bahkan meminta seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk melaksanakan efisiensi anggaran yang cukup signifikan. Bahkan, pos anggaran alat tulis kantor harus dikurangi hingga 90%. Total ada 16 pos belanja negara yang mendapat penghematan. Angka penghematannya bervariasi dari 10% hingga 90%. Pemangkasan anggaran ini diterapkan untuk 10 kementerian dan lembaga pemerintah. Beberapa di antaranya adalah Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pekerjaan Umum, hingga Kementerian Pertanian. Dampaknya, sejumlah kementerian lembaga harus melakukan penyesuaian belanja operasional, seperti memperbanyak work from anywhere atau WFA, mengurangi perjalanan dinas, efisiensi pemakaian listrik serta alat tulis kantor, dan menghilangkan operasional penjemputan pegawai. Itulah mahar yang perlu ditebus pemerintah untuk meraih target efisiensi anggaran hingga 306 triliun rupiah. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI sejatinya mendukung langkah efisiensi pemerintah. Dengan catatan, efisiensi itu berdampak positif bagi masyarakat luas. Pemirsa, Kabar Nusantara kembali menyapa Anda, dan seperti yang diketahui di awal tahun 2025, pemerintahan Prabowo Gibran melakukan sebuah gebrakan. Dan ini tentu mengejutkan semuanya, di mana pemerintahan Prabowo Gibran melakukan efisiensi anggaran. Dan efisiensi anggaran itu dilakukan dengan memangkas anggaran kementerian dan lembaga yang ada di Indonesia. Dari pemangkasan tersebut didapatkan hasil senilai 306 triliun rupiah untuk mendukung program-program prioritas dari pemerintahan Prabowo Gibran. Lalu bagaimana jurus pemerintah ini memangkas anggaran dan untuk apa anggaran yang telah dipangkas? Tentunya sudah bersama kami salah satu anggota Komisi 11 DPR RI, Bapak Fati dari fraksi Demokrat untuk daerah pemilihan Jawa Barat 1. Terima kasih telah mengundang saya. Kumaha damang, Pak? Alhamdulillah saya kumaha. Alhamdulillah. Sedikit-sedikit ya untuk intermezzo supaya kita juga lancar berbaca Sunda nih, Pak. Pak, ini juga ramai-ramai anggaran di kementerian dan lembaga dipotong dan juga beberapa dari mereka juga sempat mengeluhkan nih, Pak. Kira-kira Pak Fati ini sudah menerima aspirasi belum terkait dengan pemotongan anggaran ini, baik mitra ataupun masyarakat yang melapor ke Bapak? Iya, betul. Memang ada beberapa kekhawatiran yang tersampaikan, namun juga kan banyak sekarang sudah diterangkan bahwasanya pemotongan anggaran ini kepada hal-hal yang sifatnya lebih seremonial. Hal-hal yang sifatnya terkait dengan kunjungan-kunjungan yang output dan outcome-nya tidak jelas. Tidak jelasnya seperti apa nih, Pak? Tidak jelas itu seperti begini. Misalnya ada peresmian sesuatu. Artinya peresmian itu tidak usah diresmikan pun programnya jalan kan? Kan gitu. Iya. Sekarang ada satu hal misalnya jalan atau fasilitas lain yang jembatan atau waduk misalnya, Pak ya. Kan jembatannya sudah ada, sudah jadi. Kalau tidak diresmikan, apakah jembatan itu jadi tidak berfungsi? Kan tidak. Jadi hal-hal seperti itu sudah tidak dibutuhkan. Hal-hal seperti itu yang sekarang ini dirasionalisasi. Jadi lebih baik dananya itu dipergunakan bagi program lain yang bisa lebih bermanfaat langsung, yang akan menyentuh kepada masyarakat begitu. Dan pemerintah saat ini kalau misalkan saya nilai cukup berani untuk meninggalkan hal-hal seremonial seperti itu, Pak ya. Karena mungkin dengan adanya hal-hal seremonial seperti itu, mungkin kan juga akan menggenjot citranya bahwa misalkan Bapak ini yang meresmikan, Bapak ini yang meresmikan. Berarti sudah berani Bapak menilai kebijakan ini sudah tepat. Betul. Jadi Bapak Presiden kita, Bapak Presiden Prabowo ini sangat luar biasa menurut saya.
Artinya terkait dengan hal-hal yang memang menjadi sebuah prioritas, ya itu akan dilakukan. Oke. Terlepas daripada populer ataupun tidak populer. Oke. Yang penting adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah itu bermanfaat dan terasa bagi rakyat. Ingat bahwa kita punya target pertumbuhan ekonomi yang cukup 8%. agresif, 8%. Selama 5 tahun. Selama 5 tahun. Oke. Sementara ruang fiskal kita ini kan terbatas di 5, sekian persen. Oke. Nah, karenanya dibutuhkan terobosan-terobosan. Nah, kalau melakukan terobosan-terobosan itu kemudian business as usual, tidak melakukan hal-hal yang yang Ekstrim? Tidak ekstrim juga, tetapi hal-hal yang mungkin kurang populer lah. Nah, tentu tidak bisa. Betul. Jadi intinya apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa pemerintah lakukan untuk fokusnya adalah mengejar pertumbuhan ekonomi, sehingga kita bisa sampai kepada cita-cita Indonesia Emas di 2045, mendapatkan bonus demografi yang bisa termanfaatkan dengan baik. Nah, itu yang sedang dilakukan oleh pemerintah. Bapak tadi melihat kondisi fiskal yang terbatas. Kalau misalkan boleh cerita nih Pak, walaupun Bapak masuk ke DPR RI baru periode ini, tentunya kan sudah melakukan koordinasi dengan mitra atau dengan pihak Kementerian Keuangan dan sebagainya. Tapi saya ingin bertanya dulu, sejauh pengetahuan Bapak, sebenarnya kondisi negara ini sebenarnya seperti apa sehingga harus memangkas anggaran, Pak? Betul. Jadi negara kita di dalam kondisi yang baik. Bisa dilihat secara numbers kan kita punya pertumbuhan ekonomi kita punya inflasi terjaga. Selalu di atas 5 ya pertumbuhan ekonomi, Pak, ya? Selalu di atas 5 kan gitu. Inflasi kita terutama, core inflasi kita itu terjaga lah gitu. Artinya indikator-indikator utama ekonomi itu di dalam kondisi yang baik. Pemangkasan ini bukan berarti kita ingin mengurangi pengeluaran, bukan. Tetapi realokasi, ganti program yang asalnya untuk acara seremonial menjadi alokasikan kepada makanan bergizi gratis, perbaikan sekolah dan lain-lain. Ini jadi bukan mengurangi ya, Mas ya, tapi mengalihkan budget kita kepada hal-hal yang bisa lebih menyentuh terkait dengan pertumbuhan ekonomi dan juga keberlangsungan yang baik di masyarakat. Tadi Bapak juga sudah menyebutkan sedikit terkait dengan program prioritas ya. Tadi ada makan bergizi gratis. Nah, dari 306 triliun yang didapatkan dari kementerian lembaga dan juga dana transfer ke daerah, betul Pak ya, itu akumulasinya menjadi 306 triliun. Kira-kira menurut Bapak, apakah nominal segitu cukup untuk mengakomodir program-program prioritas pemerintah di tahun ini ataupun selama 5 tahun ke depan? Jadi sekali lagi bahwa 306 triliun ini yang berasal dari 256 KL dan juga 50 transfer daerah. Betul. Itu dilakukan sebagai pengalihan anggaran ya. Jadi pengalihan anggaran bukan berarti anggaran makan bergizi gratis ataupun anggaran-anggaran lain yang sudah ditetapkan itu tidak ada uangnya, enggak. Ada. Bukan berarti tidak ada uangnya. Bukan berarti tidak ada uangnya. Karena postur anggarannya kan tidak berubah. Yang dirubah ini adalah pengalihan. Disisir kembali mana pengeluaran-pengeluaran yang kurang ataupun outcome-nya tidak jelas, dialihkan untuk lebih memperkuat program-program lain yang sudah jelas output dan outcome-nya gitu. Pak. Kalau misalkan tadi Bapak sebutkan untuk program makan bergizi gratis, kalau berdasarkan informasi yang saya terima, itu nilainya dari 306 triliun itu 100 triliun dialihkan untuk program MBG tersebut. Berarti totalnya menjadi 171 triliun. Betul. Untuk MBG. Apakah cukup rasional, Pak, untuk melaksanakan hajat program tersebut? Tentu. Ini akan kita evaluasi lagi ke depannya. Akan ada evaluasi lagi? Tentu. Artinya termasuk terkait dengan penyisiran yang sekarang ramai ini. Itu bukan sebetulnya masih akan masih akan dilakukan proses evaluasi nanti bersama. Karenanya terkait dengan pemotongan anggaran ini diberikan pembatasan kan. Kemarin baru kita tahu juga dari Komisi 1 sampai Komisi 13 ini diminta untuk tidak melakukan rapat yang terkait dengan efisiensi ini. Kenapa, Pak? Karena belum final. Kalau dilakukan rapat, nanti ketika ada finalisasinya diulang rapat lagi, kan tidak efisien gitu. Gitu. Jadi makanya ini yang mau saya tanyakan, Pak. Fungsi DPR ini kan adalah salah satunya adalah budgeting, betul, penganggaran. Apakah
pemotongan atau pemangkasan anggaran ini sebelumnya melalui koordinasi dengan DPR dulu atau seperti apa? Khususnya Komisi 11 deh yang membidangi keuangan. Oh tentu. Ada koordinasi, Pak? Tentu dikoordinasikan, semuanya dikoordinasikan. Oke. Dari mulai isu-isu strategis terkait peningkatan PPN kemarin kan gitu. Itu semua dikonsultasikan dengan baik oleh pemerintah. Oke. Jadi termasuk salah satunya pengurangan anggaran dan lain-lain itu juga masuk di dalam proses komunikasi yang baik dengan Komisi 11. Oke, kalau berarti clear ya Pak, berarti sebelumnya memang ada koordinasi dan komunikasi sebelum dilakukan pemangkasan anggaran tersebut. Iya. Nah, banyak yang menilai atau ada beberapa pengamat yang menilai pemangkasan anggaran ini lebih parah daripada saat pandemi COVID-19. Makanya banyak yang beranggapan apakah keuangan negara saat ini sebenarnya sedang tidak baik-baik saja. Bapak menilainya seperti apa? Jadi sekali lagi, ini bukan pemangkasan di dalam rangka mengurangi. Oke. Ini realokasi anggaran. Realokasi, oke. Gitu. Jadi hal-hal yang sebelumnya sifatnya itu program-program yang sifatnya itu output dan outcome-nya tidak jelas. Itu kuncinya, Mas. Outcome dan output tidak jelas. Outcome dan outputnya itu tidak jelas. Itu dialihkan kepada program lain yang sudah pasti akan ada impact terkait kepada ekonomi khususnya di daerah. Oke, dan outcome dan output itu pemirsa akan kami bahas setelah ini. Tentunya jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami dalam program Kabar Nusantara. Baik pemirsa, kembali lagi dalam program Kabar Nusantara dan masih bersama dengan Bapak Fatih yang tentunya sangat luar biasa nih di Komisi 11 DPR RI. Bapak Fatih, langsung saja Pak, kembali lagi ada beberapa mungkin suara-suara masyarakat yang beranggapan bahwa pemangkasan anggaran ini disebabkan adanya utang pemerintah yang saat ini sudah mencapai 8.000 triliun. Dan utang jatuh tempo pada tahun ini sekitar 800 triliun dan defisit APBN di tahun ini diperkirakan mencapai 700 triliun. Bapak bagaimana memandang pendapat ini, Pak? Ya, jadi sekali lagi realokasi anggaran ini tidak ada hubungannya dengan hutang negara kita. Oke. Hutang negara kita itu berada di dalam rasio yang cukup oke. Aman, artinya kan pembandingnya ada negara-negara lain. Nah, kemudian terkait dengan permasalahan hutang itu menurut saya pribadi, yang pertama jelas Kementerian Keuangan, teman-teman kita di Kementerian Keuangan ini bekerja dengan luar biasa lah. Oke. Teman-teman di Kementerian Keuangan non-stop, bahkan hari libur pun mereka ini kerja untuk menjaga kesinambungan ekonomi kita kan. Bapak bisa pastikan itu ya? Tentu, karena kan kami terus-menerus mereka melaporkan. Oke. Nah, terkait hutang ini sebetulnya jalan keluar yang paling baik menurut saya adalah dengan meningkatkan tax ratio. Artinya tingkat kepatuhan membayar pajak. Yang mana sekarang ini masih cukup rendah. Nah, makanya Kementerian Keuangan juga melakukan sebuah terobosan kan gitu. Banyak hal yang mereka lakukan. Karena kalau misalnya peningkatan 1% saja dari tingkat kepatuhan pembayaran pajak, itu kenaikannya itu bisa sampai 300 triliun. Akan sangat signifikan, walaupun cuma 1%. Walaupun cuma 1%. Di tahun 2008 kita pernah 13,3%. Oke. Nah, artinya bisa dibayangkan. Ketika tingkat kepatuhan ataupun tax ratio kita ini meningkat, sebetulnya selesai itu permasalahan hutang. Jadi nggak perlu pangkas anggaran juga, Pak? Atau tetap ada? Nggak ada. Justru akan semakin besar kemampuan kita punya APBN kalau misalnya tingkat kepatuhan pajak ini bisa berjalan baik. Akan lebih leluasa APBN ini? Akan lebih leluasa. Nah, perlu kita ketahui juga bahwa pemerintah berusaha untuk menjaga masyarakat dengan kelas ekonomi bawah ini dengan program-program subsidi yang jumlahnya itu besar sekali, ratusan triliun kan gitu. Nah, kalau misalnya tingkat kepatuhan pajak ini, orang yang mampu itu bayar pajaknya benar gitu. Orang-orang yang kurang mampu ini bisa terjaga. Nah, itulah aspek keadilan. Aspek asas keadilan daripada tentang pajak ini. Jadi kembali lagi, Mas, bahwa
hutang ini tidak ada hubungannya dengan Tidak ada realokasi anggaran itu. Oke, kalau misalkan tadi Bapak bicara untuk terkait dengan kepatuhan pajak, menurut Bapak strategi konkret mau jangka pendek, mau jangka menengah atau panjang, seperti apa Pak untuk meningkatkan hal tersebut? Karena ini menarik juga, misalkan pajak kita bisa dinaikkan penerimaannya, itu kan juga yang tadi Bapak bilang kan seperti itu. Itu bagaimana strateginya Pak, konkretnya? Strateginya ini saya pikir dengan adanya sosok Bapak Prabowo yang demikian patriotik gitu, ini akan juga merubah cara pandang orang-orang. Banyak teman-teman saya sesama pengusaha juga mereka sekarang ini sadar, mulai aware, oke lah, sekarang harus tertib bayar pajak kan gitu. Nah, jadi kita lihat dulu memang dari sisi merubah paradigma, merubah pemikiran. Seperti contoh halnya yang pertama itu terkait dengan anggaran, refocusing anggaran. Ini kan mendidik birokrasi supaya lebih efisien sebetulnya. Kan gitu. Nah, sama juga kita mengedukasi para pelaku bisnis, mengedukasi orang-orang yang memang mampu untuk membayar pajak, untuk bayarlah pajak ini. Kita siapkan juga alatnya yang namanya Cortex itu, walaupun belum sempurna kan gitu. Karena banyak juga Mas, orang yang memang mau bayar pajak, tapi nggak ngerti caranya. Nggak tahu akses. Nggak tahu caranya. Nah, tapi kan tadi Bapak mengedukasi, membuka mindset orang-orang ini agar mau membayar pajak. Tentu itu dibutuhkan sebuah anggaran sosialisasi. Sedangkan anggaran sosialisasinya udah dipangkas, Pak. Jadi begini, pajak ini sudah tidak usah disosialisasikan. Sebenarnya sudah tidak perlu. Sudah tidak perlu. Siapa yang tidak tahu pajak? Kan gitu. Cuma kemudahan untuk melakukan pembayaran pajak bagaimana? Kadang-kadang orang mau bayar pajak misalnya 10 juta rupiah. Tapi untuk bayar konsultan pajak bayarnya mungkin 15 juta. Artinya lebih mahal bayar konsultan daripada bayar pajaknya. Sehingga mereka menjadi ya sudahlah kalau begini. Tidak ngerti kan gitu. Karena tidak ada pendampingan. Karena tidak ada pendampingan. Nah, dengan sistem yang sekarang diperbaharui ini ke depannya diharapkan orang menjadi mudah untuk melakukan pembayaran pajak gitu. Dengan demikian tax ratio kita, karena saya yakin banyak sebenarnya orang itu yang ingin patuh kepada perpajakan, tapi memang caranya yang cukup mungkin cukup banyak prosedurnya. Nah, karenanya cara yang paling optimal itu bukan dengan sosialisasinya, tetapi dengan menyediakan perangkat yang mudah bagi para wajib pajak untuk bisa melakukan pembayaran pajak. Ini karena langsung ngomongin pajak nih, harusnya ini saya bahas di segmen selanjutnya, tapi nggak masalah, ini udah terlanjur kecemplung kita bahas pajak. Apakah perlu, Pak, pelibatan sebuah aparat penegak hukum daripada pangkas-pangkas anggaran? Kenapa tidak melibatkan aparat penegak hukum untuk menindak para pengemplang pajak ini, yang pajak-pajak menunggak ini, untuk meningkatkan penerimaan negara? Itu sudah dilakukan. Itu sudah dilakukan? Tentu sudah, karena kan ada undang-undang pajak. Ada hal-hal yang sifatnya memaksa. Kalau misalnya sudah ada statement dari Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan pembayaran pajak, kemudian tidak juga dibayar pajak, itu ada upaya-upaya lain, upaya paksa. Bisa sampai disita dan lain sebagainya. Jadi upaya itu memang berjenjang, dimulai dengan surat peringatan, dilakukan penyitaan, dan juga proses-proses paksa lainnya. Apakah sudah cukup efektif, Pak? Karena seperti yang kita tahu, 2024 penerimaan pajak ini tidak mencapai target. Yang ditargetkan sekitar 1.988 triliun, hanya tercapai sekitar 1.930-an triliun, atau sekitar 97,3%, kurang sedikit dari target. Nah, apakah yang Bapak sampaikan tersebut sudah cukup efektif, Pak? Saya pikir upaya-upaya yang sekarang sedang dilakukan ini justru untuk membuat target penerimaan pajak kita itu melampaui targetnya. Nah, jadi dari berbagai hal, Mas, kita bisa lakukan dari mulai sosialisasinya sudah, terus kemudian alat bayar pajaknya juga mudah, kan gitu. Upaya paksanya ada. Nah, saya pikir dengan hal-hal ini harusnya kita bisa sampai kepada target itu. Karena banyak negara-negara maju lain di Eropa itu kan tax ratio-nya itu di atas 30%, kan gitu. Kalau kita bisa sampai kepada area itu, bisa sampai kepada tingkat kepatuhan pajak yang seperti itu, sudah tidak ada lagi itu urusan hutang-hutang dan lain sebagainya. Gitu. Dan semoga tahun ini target penerimaan pajak juga bisa tercapai, karena targetnya naik, Pak, menjadi 2.400 triliun untuk tahun ini. Dan semoga dengan, kalau misalkan achieve juga mungkin ke depan juga
Selain anggaran yang dianggarkan ini sudah tepat sasaran, berarti juga tidak perlu pemangkasan karena anggaran yang untuk tahun depan sudah disusun dengan rapih di tahun ini. Ya. Seperti itu Pak ya? Ya. Jadi gini, saya tambahkan lagi ya. Oke. Jadi ini bukan semata-mata di pemangkasan. Oke. Ini realokasi. Realokasi. Nah, kedepannya ini kita harapkan tercipta budaya baru, budaya yang efisien bagi para teman-teman penyelenggara ini untuk menjalankan tugas dan fungsinya. Oke. Harus lebih efisien. Gitu. Oke. Nah, berbicara terkait dengan efisien, nyambung lagi nih Pak. Apakah ini kan APBN 2025 ini kan disusun di pemerintahan sebelumnya, seperti kita tahu kan, dan disahkan di Oktober 2024. Apakah dan dilaksanakan di pemerintahan baru ini, pemerintahan Prabowo Gibran? Apakah APBN yang disusun di pemerintahan sebelumnya tidak cukup mengakomodir di program-program pemerintahan yang baru ini? Begini, kalau kita melihat sesuatu ini sudah bagus, tapi kemudian setelah dievaluasi bisa membuat lebih bagus lagi, kenapa tidak dilakukan? Nah, itu dia. Itulah namanya inovasi. Jadi kita senantiasa terus exercise. Apa-apa yang sudah kita putuskan yang lalu ini, kita exercise kembali. Apakah masih bisa kita lakukan optimalisasi? Nah, inilah yang dilakukan. Oke, jadi untuk ke depan Bapak seperti apa akan membungkus anggaran APBN di 2026 besok akan seperti apa nih Pak? Gambaran Bapak ke depan seperti apa? Tentu apa yang sudah kita putuskan di tahun lalu ini menjadi pelajaran, perubahan-perubahannya kita jadikan pelajaran supaya ke depannya ini bisa terbentuk sebuah postur yang ideal. Walaupun setelah terbentuk postur yang ideal bukan berarti tidak bisa kita exercise. Jadi masih bisa direvisi lagi? Harus dong, kan maksudnya kita ini harus terus menerus, Mas. Jangan mudah puas itu. Target ekonomi kita cukup agresif, tetapi bisa ataukah tidak bisa? Saya sangat optimis kita bisa. Oke, berarti sebetulnya Pak, kalau bisa berdasarkan statement Bapak tadi, tidak ada alasan bagi kementerian dan lembaga mengeluhkan program-programnya tidak berjalan kalau memang yang dipangkas anggaran-anggaran yang outputnya tidak jelas yang seperti Bapak tadi sampaikan. Betul. Tidak ada alasan. Tidak ada alasan. Nah, jadi begini, sekali lagi, kalau terkait dengan pemangkasan itu, ini belum final ya Mas ya? Ini belum final. Belum final, tetapi terkait dengan realokasi yang kemarin itu, kita sudah sepakat pemerintah itu menginginkan bahwa ke depannya teman-teman di dalam mengelola anggaran itu harus bisa lebih efisien, lebih tepat sasaran. Jangan lagi ada budaya ngabisin anggaran di akhir tahun, kan gitu. Kalau kata Pak Hasim ada program-program konyol ya Pak? Betul, kan gitu. Kenapa tidak kita realokasikan kepada hal-hal yang lebih baik? Gitu. Baik Pak Fatih, dan pemirsa masih sangat seru nih dengan Pak Fatih, dan tentunya jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam program Kabar Nusantara. Pemirsa, kembali lagi dalam program Kabar Nusantara. Pak Fatih, masih seru ya Pak ya diskusi kita. Dan ada salah satu juga nih Pak Fatih yang cukup menyita perhatian dari banyak kalangan terkait dengan, ini walaupun bukan mitra Bapak ya, bukan mitra di komisi Bapak, tapi Kementerian PU Pak, mendapatkan pemangkasan anggaran dari 110 triliun pagunya, dipotong 81 triliun, atau Bapak bahasanya direalokasi lah ya Pak ya. Itu kan cukup signifikan Pak, apalagi ini menjelang Hari Raya Idul Fitri, jadi tentu banyak perbaikan jalan dan sebagainya yang perlu dilakukan. Nah, apakah anggaran yang ada saat ini menurut Bapak cukup untuk bisa melakukan maintenance terhadap jalan-jalan tersebut, Pak? Karena Ibu Sri Mulyani juga menyampaikan bahwa anggaran maintenance perawatan itu juga kena pangkas, Pak. Ya, jadi gini Mas, terkait dengan pemangkasan ini, mari kita tunggu dalam waktu dekat finalisasinya. Masih seger di ingatan kita bahwa kemarin akhir Desember minggu ketiga itu semuanya panik terkait dengan urusan PPN. Ya kan? PPN ini, Pak, naik, segala macam naik, kan gitu. Kami sudah lakukan sosialisasi, tetapi tetap saja masyarakat ataupun banyak pihak masih mengkhawatirkan, kan gitu. Tapi ternyata kan nggak seperti itu. Kecuali kita ngantornya naik helikopter, kan gitu. Baru kena efek itu PPN 12% ataupun punya rumah yang harganya di atas 30 miliar, baru kita kena. Nah, sama pun terkait dengan dengan realokasi anggaran ini. Jadi mari kita tunggu saja. Kita jangan membuat opini
jangan menduga-duga. Oke. Namun yang jelas yang saya dengar ke depannya ini adalah bisa disebutnya itu nanti money follow the program. Oke. Jadi ketika Uang yang ada akan mengikuti program itu, Pak. uang akan mengikuti. Oke. Gitu. Jangan menduga-duga, dan ini terkait ada satu dugaan lagi nih Pak yang perlu dijawab oleh dari legislator. Karena Bapak tadi sudah menyebut PPN, saya akan menanyakan terkait dengan Oke. PPN. Apakah kebijakan pemangkasan anggaran ini adalah sebagai bentuk sebagai ganti karena kemarin pemerintah itu gagal menerapkan PPN 12% kepada seluruh elemen masyarakat, sehingga pemangkasan ini yang dapat menembel itu, Pak? Sama sekali tidak. Sama sekali tidak. Sama sekali tidak. Oke. Karena ini dua hal yang berbeda, Mas. Oke. Jadi PPN itu dipandang naik ada alasan-alasan tertentunya. Dan itu kan PPN ini sebetulnya fleksibel, dia bisa naik dan bisa turun. Oke. Karena kondisi kemarin itu mengharuskan naik, tetapi naik dengan kondisi-kondisi tertentu. Nah, tidak ada hubungannya dengan efisiensi ataupun realokasi anggaran ini kementerian lembaga. Jadi ini sebuah hal yang berbeda. Oke. Jangan dipandang seperti itu. Oke, jangan dikait-kaitkan seperti itu, Jangan Pak. dikait-kaitkan. Baik, Pak. Kalau misalkan daripada pemangkasan anggaran ini kembali lagi, kenapa pemerintah tidak fokus untuk menaikkan penerimaan negara? Tadi kan kalau kita sudah bahas pajak dari pendapatan negara yang dari bukan pajak, Pak. Seperti apa, Pak? Kita lakukan dua-duanya. Berjalan seiring, ya? Berjalan seiringan. Bahwa kedepannya ini akan kita lakukan optimalisasi semua potensi. Semua potensi. Artinya potensi pemasukan kita optimalisasi, potensi pengeluaran juga harus tepat sasaran. Oke. Jadi dua-duanya. Jadi bukan pilihan ini, dua-duanya kita akan lakukan. Nah makanya luar biasa karenanya kita optimis target-target kerja pemerintah itu akan tercapai dengan catatan yaitu tadi. Artinya kedepannya kita harus punya kultur baru, lebih efisien di dalam menjalankan pekerjaan kan gitu. Oke. Kemudian juga kepatuhan membayar pajak, kepatuhan di dalam menjalankan ataupun di dalam melakukan optimalisasi penerimaan negara gitu. Jadi semua aspek ini kita lakukan, Mas. Oke, berarti akan ada new normal ya, Pak, dalam sebuah birokrasi ini, Pak, ya. New normal, dan ini harus. Oke. Artinya kita ini mau menjadi negara yang maju kan? Oke. Nah, tidak bisa kita mau jadi negara maju tetapi pola pikir kita masih di belakang. Oke. Kita harus mengikuti dan harus beradaptasi. Pak, udah kan kemarin juga sempat ramai terkait dengan perjalanan dinas. Karena new normal ya, Pak. Jadi ke depan ini ASN dan juga kementerian akan lebih diperketat perjalanan dinasnya, apalagi terutama yang ke luar negeri. Nah, dari Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia kemarin sudah mengeluhkan, Pak, potensi bisnis mereka akan terganggu jika terjadi pemangkasan anggaran di perjalanan dinas ini. Jadi mungkin pemerintah banyak beranggapan akan menumbuhkan di sektor ini tapi mematikan sektor ini. Bagaimana Bapak melihatnya? Ini PHRI dalam negeri atau PHRI luar negeri ini? Karena gini, kalau misalnya yang dibatasi itu kunjungan luar negeri kan nggak ada juga hubungannya dengan PHRI dalam negeri. Yang kan? dalam negeri kan perjalanan dinas juga dibatasi. Ada efisiensi. Artinya tetap akan ada perjalanan dinas itu, tidak mungkin tidak ada, Mas. Tetap ada ya. Tetap akan ada. Oke. Tapi yang sifatnya hal-hal seremonial, output dan outcome yang tidak jelas, itu yang kemudian akan dihilangkan. Jadi perjalanan dinas yang seperti apa nih, Pak, konkretnya supaya yang menurut Bapak bisa diperbolehkan? Segala perjalanan dinas itu diperbolehkan selama bukan sifatnya seremonial. Oke. Iya. Berarti selama ini banyak yang seremonial ya? Banyak. Oh, Kita harus akui. Oke. Ya kan? Gitu. Oke. Artinya ada hal-hal yang output outcome-nya tidak jelas, yang sifatnya seremonial, yang sifatnya kita melakukan studi banding. Mau studi banding apalagi, masalahnya sudah kita tahu. Pak Presiden bilang gitu. Oke. Tinggal eksekusi saja. Eksekusi saja. Di dalam proses eksekusi itu melakukan perjalanan dinas, boleh? Boleh dong. Oke. Gitu. Pak, Bapak juga sebagai legislator sekarang, apalagi di Komisi 11 yang membidangi keuangan, akan cukup menarik juga membahas terkait dengan cita-cita Bapak Presiden 8% selama 5 tahun yang seperti tadi kita sudah sedikit membahas. Kira-kira strategi menurut Bapak sebagai legislator
ya seperti apa supaya pemerintah ini bisa mencapai target itu? Ya, 4 hal yang utama, Mas. Oke. Pertama terkait dengan konsumsi masyarakat. Makanya program-program yang sekarang digalakan oleh pemerintah itu adalah seperti program MBG, makan bergizi gratis. Ini akan meningkatkan konsumsi di bawah. Ini langsung efeknya ini. Oke. Pemerataan ekonomi juga. Pemerataan ekonomi ini. Oke. Kan gitu. Yang kedua, government spending yang tepat sasaran. Ini adalah driver keduanya. Yang ketiga itu investasi. Oke. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa attract investasi dari luar, walaupun dengan cara yang memang sedikit memaksa. Contoh seperti Apple kemarin kan? Iya, nggak boleh masuk. Ya nggak boleh masuk. Wah, kita nggak kebagian Pak iPhone 16, so what? Iya. Mereka nggak mau invest di kita, ya nggak usah kita beli barangnya. Iya. Kita pun jangan jadi mengeluh. Iya. Kita harus mendukung dong. Kita harus punya jiwa patriotisme. Betul. Kalau mereka tidak mau investasi, jangan dibeli barangnya. Oke. Tidak ada lapangan pekerjaan yang terkontribusi bagi masyarakat kita. Oke. Yang ketiga adalah investasi. Yang keempat, menjaga rasio-rasio ekonomi. Salah satunya inflasi. Alhamdulillah inflasi kita di dalam batas-batas yang terjaga baik. Aman. Aman. Defisit juga aman. Selalu masih di bawah 3%, Pak ya. Artinya masih terkendali gitu. Oke. Nah, jadi dari sisi figur-figur ekonomi kita, angka-angka ini masih di dalam angka-angka yang sangat baik gitu. Oke. Nah, makanya kita jangan punya pemikiran, waduh, dengan realokasi ini menjadi sebuah hal, ada apa nih dengan negara-negara, kita baik-baik aja kok. Oke. Insya Allah. Bagus gitu. Dan kedepannya kita harus bersiap dan beradaptasi untuk bisa menjadi negara yang maju. Nah, inilah prosesnya gitu. Oke. Jadi jurus pemerintah memangkas anggaran untuk apa? Kan 100 triliun udah ketahuan nih, Pak. Untuk MBG. Nah, sisanya buat apa, Pak? Bagi program-program yang bisa langsung menyentuh ke masyarakat sehingga meningkatkan ekonomi daerah, sehingga pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Oke. Contoh perbaikan sekolah. Ya, kan hanya kata Pak Prabowo hanya bisa 20.000 nih saat ini dibandingkan 330.000 sekolah yang dimiliki. Ya kan? Perbaikan sekolah, perbaikan infrastruktur di desa, kan gitu. Nah, hal-hal yang sifatnya itu bisa langsung menyentuh ke masyarakat. Oke, perbaikan jalan perlu nggak, Pak? Tentu dong. Perlu juga. Tentu perbaikan jalan. Bagaimana tidak ada perbaikan jalan, kan gitu. Oke. Ini setelah dipangkas tentu supaya program-program pemerintah juga berhasil, keberhasilan sebuah program tentu banyak yang turut serta. Terutama juga dari DPR, dari fungsi pengawasan dan penganggarannya juga penting, Pak. Bagaimana Bapak dan juga teman-teman Komisi 11 DPR ke depan akan mengawal apa yang sudah dipangkas ini, 306 triliun ini, benar-benar digunakan sesuai dengan narasinya, menyentuh langsung kepada masyarakat, supaya efektif. Tidak ada yang bermain di situ. Itu seperti apa? Karena sudah banyak yang dikorbankan seperti itu, Pak. Jadi anggota DPR ini yang jumlahnya 500 sekian orang ini terdiri dari beberapa dapil. Ya. Nah, itu yang nanti akan menjadi pengawas. Pengawas. Tentu. Oke. Jadi ketika nanti kami turun pada saat rises ataupun pada saat kunjungan-kunjungan menyapa masyarakat, disitulah akan mendapatkan input. Oke. Nah, inilah fungsi supervisi yang paling efektif saya pikir memang melalui teman-teman yang di legislatif, yang di DPR RI khususnya. Ya. Betul, dan Bapak berkomitmen dengan kawan-kawan sepakat semua ya Pak ya, untuk semangatnya sama semua Pak ya? 100%. 100% semangat. Bapak Fatih, terima kasih. Terima kasih. Atas diskusinya yang sangat menarik dan cukup menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin banyak dikeluhkan atau dirasakan oleh masyarakat saat ini, dan ini jawaban dari legislator dari Jawa Barat 1. Dan pemirsa, inilah akhir dari diskusi kami. Tentunya Anda dapat mengetik komentar di bawah ini terkait dengan isu-isu apa saja yang perlu kami angkat dan juga terkait dengan permasalahan ini. Tadi Bapak Fatih menegaskan bahwa ini adalah realokasi dan ini belum final dan akan difinalisasi dengan rapat kerja di DPR RI. Betul Pak ya? Betul. Dan terima kasih atas perhatian Anda pemirsa. Sampai berjumpa kembali dalam episode selanjutnya. Sampai jumpa.